iman itu adalah satu kegiatan, menurut KGK, satu kegiatan akal budi yang menerima kebenaran ilahi atas perintah kehendak yang digerakkan oleh Allah dengan perantaraan Rahman. Ya, jadi di sini ditekankan lagi bahwa menerima kebenaran ilahi. Ya, namanya juga ada kebenaran ilahi. Pasti benar nggak Bapak Ibu? Pasti. Ya, saya bilang jawabannya itu pasti. Kita lihat bahwa perkembangan iman itu adalah sesuatu yang kita alami sehari-hari, kejadian-kejadian yang kita alami sehari-hari. Ya. Mungkin kalau kita lihat itu seperti kayak kita naik kapal laut, ya. Kalau zaman dulu kalau naik kapal laut, setiap hari itu penuh dengan dinamika, betul? Firman Allah yang akan dibawa itu adalah dari Lukas 2 ayat 39-40 dan 51 sampai 52. Ya. Dan di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus bertambah besar, artinya Tuhan Yesus pun mengalami perkembangan iman itu. Dan makin di sini juga ditekankan makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasih oleh Allah manusia. Dan itulah yang kita juga berjalan bahwa pengalaman iman kita pun juga akan seperti itu. Perkembangan iman itu ya seperti ya Tuhan Yesus ini ya, kita alami. Maka dari itu perkembangan iman itu adalah suatu pengalaman pengobatan, ya, suatu perjalanan yang kita bisa lihat bahwa banyak pengalaman yang kita alami. Di refleksi bagian pertama, ya. Nah, lukiskan pikiran, perasaan dan sikapku terhadap Tuhan ketika aku berusia 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 sampai sekarang, ya. 10 tahun, 15, 20, 25, 30. Tolong nanti tulis poin-poinnya aja, gak usah ditulis panjang lebar ya. Kejadian-kejadian tadi, Bapak Ibu pilih. Ya. Kalau saya di sini tulisnya 3 ya. 3 peristiwa di mana Tuhan itu terasa dekat atau hadir di dalam kehidupanku. Dan saya minta peristiwa yang di mana Tuhan itu sangat jauh atau tidak hadir atau bahkan Tuhan itu ditolak dalam kehidupan kita. Ya. Kita ngomong. Nah, Bapak Ibu yang kasih silakan, mau lebih dari 3 boleh, mau kurang dari kurang dari 3 jangan. Kalau bisa lebih minimal 3 ya, makanya saya tulis 3. Ini adalah grafik yang saya udah buatin garis-garisnya ya, Bapak Ibu ya, supaya memudahkan Bapak Ibu udah nggak usah bikin garis-garis lagi. Nah, garis-garis ini adalah seperti ini. Untuk kanan itu adalah usia Bapak Ibu ya. Nah, usia saya masih kosongin, Bapak Ibu boleh tulis usia 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, 25 sampai usia Bapak Ibu hari ini. Nah, kemudian kita lihat ke atas ya, ke atas dan ke bawah itu ada angka 1 sampai 5 dan ke bawah itu min 1 sampai min 5. Ya, betul ya? Udah ada angkanya itu udah saya buatin. Betul? Betul ya? Oke, betul. Nah, itu adalah tanda kalau misalnya Bapak Ibu ngerasa ke atas itu adalah Tuhan itu hadir dalam hidup kita, rasa kehadiran Tuhan. Jadi kalau makin ke atas itu rasanya Tuhan makin hadir dalam hidup kita. Kalau ke bawah itu Tuhan makin tidak hadir, gitu ya. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu nanti tadi yang udah ditulis tadi, terus udah dipilih ya. Oh ini saya hadir, Tuhan dekat apa segala gitu ya. Nah Bapak Ibu gambarkan di sini. Bapak Ibu yang kasih gambarnya seperti ini grafiknya, ya. Jadi Bapak Ibu cuma hanya tulis titik aja, bikin titik. Ini pas lagi apa, titik ini apa, titik apa. Tolong pas lagi bikin titiknya kasih tulisan kecil ya kayak gini ya. Ceritanya apa gitu ya. Pokoknya asal ada keterangan aja sedikit. Nggak perlu harus detail, ya. Nah, Bapak Ibu tinggal bikin grafik ini. Setelah udah selesai bikin, tolong disambungkan garisnya, ya. Cara nyambungin garisnya itu dari umur yang paling muda sampai ke umur yang paling tua. Oke, kita akan lihat bahwa ada tahapan perkembangan iman yang kita lakukan, kita jalani dalam hidup kita, ya. Yang pertama itu adalah iman warisan, ya. Kedua adalah iman yang dialami, ketiga iman yang mencari-cari, dan keempat adalah iman yang dimiliki. Tahapan yang pertama adalah iman warisan. Iman warisan itu apa? Iman yang dimiliki sejak lahir atau iman yang diwariskan oleh keluarga. Contoh yang paling konkret untuk iman warisan ini adalah dilahirkan di keluarga Katolik, ya. Iman yang dialami. Iman yang dialami ini itu apa? Contohnya. Ya, contohnya di sini ya, fotonya jelas ya di fotonya itu. Ini adalah keyakinan yang kepada Tuhan yang bertumbuh lewat aneka peristiwa yang kita alami. Contoh di sini adalah
pengaruh keluarga yang sangat kuat dan positif kepada anak-anak. Ya. Nah, contohnya itu adalah komuni pertama. Yang ketiga itu adalah iman yang mencari-cari. Nah, tahapan ini adalah iman kita itu di mana kita itu merasa ragu sama iman kita. Di sini kita meragukan segi-segi tertentu dalam iman, mencari kebenaran dalam berbagai bidang. Ya. Yang terakhir itu adalah yang keempat itu adalah iman yang dimiliki. Di mana iman yang dimiliki itu mencapai suatu hubungan pribadi dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tahap ini iman kita memiliki satu kepercayaan kepada Yesus secara khusus. Ya. Jadi, nah ini adalah iman yang dimiliki. Jadi ini adalah satu tahapan di mana Bapak Ibu, saya sudah mengalami Tuhan kok. Saya sudah memiliki Tuhan. Tahapan-tahapan ini sekali lagi tadi saya sudah jelaskan di awal, gak selalu empat-empatnya ada. Ya, saya tadi contohnya buat saya iman warisan saya nggak punya. Ya, keluarkan lagi grafiknya. Kita mau petakan, ya tahapan-tahapan itu ada di mana, ya. Tapi sebelum Bapak Ibu petakan, lihat dulu saya ya, supaya saya nanti jelaskan dulu. Grafik saya tadi seperti ini ya Bapak Ibu ya, seperti ini kelihatannya. Nah, saya itu memiliki tahapan iman itu cuma hanya 3 di sini. Yang pertama itu adalah iman yang dialami, ya. Waktu umur antara rentang 18 sampai 25 tahun, saya itu mengalami Tuhan di sini. Dan di mana umur 25 sampai 36 tahun itu saya mengalami satu tahapan iman yang mencari-cari. Ya, ya makanya kelihatan grafiknya di sini di bawah semua ya. Titiknya ada di bawah. Tahapan yang berikutnya itu adalah tahapan iman yang dimiliki. Ya, setelah saya bertobat, saya ikut camp 11 tahun yang lalu, dan hari ini sampai hari ini saya bisa bersharing di depan Bapak Ibu juga itu karena saya memiliki satu tahapan iman yang dimiliki. Ya. Maka dari itu grafik perkembangan iman ini jangan sampai hilang, ya. Nanti disimpan di buku, diselipin gitu ya, jangan sampai hilang. Kalau bisa ditempelin boleh gitu ya, supaya jangan lepas dari bukunya. Tapi kita mau lihat nanti itu ini gambaran ini akan memiliki arti ketika nanti Bapak Ibu sudah menjalani waktu ke depan lagi, ya. Atau mungkin ada yang pernah kejadian itu sudah meninggal dilihat oleh anak cucunya, itu bisa sampai seperti itu ya. Jadi grafik ini sangat penting sekali ya. Jadi bisa menggambarkan bagaimana perjalanan iman kita sebagai seorang Katolik. Nah, Bapak Ibu terkasih, masih grafik yang sama, tapi kita mau lihat sekarang itu adalah realitas dari kehadiran Allah. Tuhan hadir di atas garis dan di bawah tidak hadir. Tapi realitas kehadiran Allah itu seperti ini. Jadi garis kehadiran Allah itu menurut versi dari Tuhan itu ada di bawah sini. Kita disadarkan bahwa ternyata bukannya Tuhan itu hadir tidak hadir. Itu cuma hanya perasaan kita aja. Realitas itu Tuhan selalu hadir. Bapak Ibu mau tulis titik dimanapun, Tuhan hadir gak? Hadir, gak pernah.